Davido dan Mark Klok sundulan kembali. Delpino menggunakan nalurinya, instingnya sebagai seorang pemain depan, mengambil inisiatif. Laga menghadapi Arema diakui menjadi laga yang sulit bagi Bojan Hodak. Ditinggal banyak pemain kuncinya yang mengalami cedera, Bojan terpaksa harus menurunkan kekuatan yang berbeda dari sebelumnya. Ya, lini depan Maung Bandung mengandalkan tenaga pemain anyarnya Jervan Kastanir kalau menghadapi Arema FC meskipun tidak full time. Dalam duel ini, David da Silva absen akibat cedera yang dialaminya dan Bojan Hodak pun mengatakan Kastanir masih memerlukan waktu untuk bisa tampil 100%. Pemain internasional Koraso tersebut menjalani debutnya bersama Persib Bandung saat menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, di mana dalam pertandingan itu Kastanir masuk menggantikan David da Silva yang harus ditarik keluar. Pelatih Bojan Hodak menilai bahwa pemain bernomor punggung 8 tersebut dapat beradaptasi dengan baik. Terlihat dalam sesi latihan sejauh ini pun sudah memperlihatkan sebuah kemajuan. Dia beradaptasi dengan baik bersama tim, dia nampak sudah lebih baik di latihan. Jervan sendiri mengaku senang dan bangga bisa memperkuat tim Persib Bandung. Pemain yang kenyang pengalaman bermain di Liga Top Eropa itu menganggap Persib adalah tim besar yang memiliki basis supporter terbesar dan fanatisme gila yang belum pernah ia rasakan dalam karirnya. Jervan juga memuji Bobotoh yang selalu berisik selama 90 menit lebih untuk mendukung Maung Bandung saat bermain di laga kandang. Bergabungnya Kastanir ke Persib sempat menjadi sorotan oleh salah satu pemain Eropa yang pernah menjadi rekannya di klub Eredivisie Belanda. Jervan Kastanir mengaku sempat dihubungi oleh pemain timnas Indonesia Eliano Reinders setelah dia memutuskan melanjutkan karir sepak bola di Indonesia dan gabung ke Persib Bandung. Eliano Reinders menghubungi Jervan Kastanir bukan karena ingin menyusulnya gabung ke Persib, namun penyerang asal Curaçao itu berteman dengan Eliano Reinders karena keduanya pernah main bareng di PEC Zwolle. Jika Jervan Kastanir memutuskan pergi pada tahun 2023 untuk melanjutkan karir di Spanyol, Eliano Reinders masih memilih bertahan di PEC Zwolle. Selain dekat dengan Eliano Reinders, Jervan Kastanir juga cukup mengenal bek timnas Indonesia Kevin Dix dan Jairo Ridewald. Kevin Dix from Indonesia, Jairo Ridewald also from Indonesia. Ya, Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Liga 1 Indonesia di Stadion Supriyadi Blitar pada Jumat 24 Januari dan terdapat 6 pemain Persib yang mengalami cedera. Menurut pelatih Persib Bojan Hodak, bisa dilihat jika dianalisa, Deddy Kusnandar dan Rahmat Irianto cedera karena kondisi lapangan yang buruk. Deddy cedera saat Persib Bandung menghadapi Barito Putra yang berakhir dengan skor 1-0 di Stadion Sultan Agung Bantul. Sedangkan Rahmat Irianto cedera saat Persib menghadapi PSBS Biak yang berakhir dengan skor 1-1 di Stadion Luka NMB. Keduanya cedera karena lapangan yang sangat buruk. Untuk ini, pada dasarnya hal yang tidak bisa dihentikan karena itu bukan karena kami. Febri juga cedera di awal musim, ini ketika kami belum cukup fit, tapi mereka ingin menggelar Piala Presiden. Lalu Rezaldi, dia cedera sudah sejak lama, sejak masih membela Persija. Jadi ada cedera di bagian cartilage dan tidak ada yang bisa dilakukan. Ya, ketika menjadi pemain profesional, kata Bojan mungkin itu akan mengalami kerusakan, jadi inilah hal yang normal. Ketika ada pemain mengalami cedera ankle, kata Bojan, itu bagian dari pekerjaan dan mungkin ada tackle yang dialami, dan hal tersebutlah yang dialami oleh Dimas Drajat. Kemudian Hodak juga membongkar kondisi David da Silva hingga Dimas. Kondisi David, tadi mereka bilang hanya sedikit tarikan otot, grade 1, berarti sekira 7 hari. Tidak hanya David, pelatih berkepala pelontos ini pun masih harus menunggu kabar mengenai Dimas Drajat. Pemain timnas Indonesia itu mengalami kendala di bagian ankle dan Dimas sedikit tidak beruntung di tahun ini. Sebab pertama dia cedera ankle, kemudian ketika Dimas mulai bermain dia kembali mengalami cedera ankle lagi. Dengan kondisi ini Persib pun terpaksa harus menghadapi Arema FC dengan setengah kekuatan karena absennya para pemain kunci Persib seperti DDS, Deddy Kusnandar dan Rahmat Irianto yang menjadi 3 pemain terpenting di posisinya. Manajemen Arema FC memberikan peringatan terhadap pelatih Singoedan Zé Gomes. Zé Gomes memang memiliki klausul kontrak tersendiri bersama Arema FC, di mana pelatih asal Portugal tersebut sejauh ini telah melakoni sebanyak 2 laga. Sayang, Zé Gomes selalu melihat timnya menelan kekalahan dalam 2 laga itu, rinciannya yakni kalah dari Borneo FC dan juga Dewa United. Yusrinal Fitrianti selaku General Manager Arema FC saat ini masih memberikan pembelaan kepada Zé Gomes.
Menurutnya, Zee Gomez memerlukan waktu untuk menemukan skuad terbaik, namun Yusrina Fitriandi berharap penampilan Arema FC sudah membaik. Sebelum laga pun, Yusrina Fitriandi memberikan peringatan kepada Zee Gomez dan menilai bahwa laga melawan Persis sudah bukan waktunya mencoba-coba lagi. Ia ingin Arema FC bisa bangkit dengan cara mengalahkan Persib. Ya, tradisi Arema FC yang kerap memutus kontrak pelatih setelah 3 laga tanpa kemenangan menjadi tekanan tambahan bagi Gomez. Beberapa waktu lalu Arema FC membuat keputusan mengejutkan lantaran melepas Joel Corneli. Joel Corneli dilepas imbas performa buruk yang dibukukan Arema FC di beberapa laga terakhir, di mana Joel Corneli gagal membawa Arema FC pada kemenangan di pekan ke-13 dan ke-15 Liga 1 musim ini. Kala itu Arema FC menelan 2 kekalahan dan 1 imbang dari 3 laga terakhir, dan keputusan Arema FC menebak Joel Corneli pun mendapatkan sorotan tajam. Bagaimana tidak, sebab Joel Corneli sempat membawa Arema FC naik ke posisi 4 besar klasemen. Arema FC kemudian mendatangkan Zee Gomez sebagai pengganti Joel Corneli. Pekan ke-18 menjadi debut Zee Gomez di Arema FC, di mana saat itu Arema FC melawan Dewa United di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat pada 11 Januari dan Arema FC menelan kekalahan dengan skor 0-2 dari Dewa United. Selanjutnya pada pekan ke-19, Zee Gomez bersama Arema FC menghadapi Borneo FC di Stadion Batakan pada Minggu 19 Januari. Arema FC saat itu dikalahkan oleh Borneo FC dengan skor yang cukup telak, yakni 3-1. Sebelumnya beredar kabar bahwa Arema FC akan memecat pelatih jika tak mampu membawa kemenangan atau menelan 3 kekalahan beruntun. Ia membantah jika klausul tersebut terkesan tidak adil dan cenderung tegas. Menurutnya klausul tersebut bisa menjadi motivasi pelatih agar bisa mendulang 3 poin.